A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brothers and sisters, Drabanians yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan rencana kita, yakni untuk mengadakan kajian streaming yang pada malam hari ini semoga Allah jadikan sebagai penyebab terangkatnya derajat kita karena kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Iya, judul lambang cinta yang kita rencanakan ini mudah-mudahan bisa membuat manusia ini mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya dengan sabab menuntut ilmu tentunya. Kita ingin betul-betul mengikhlaskan cinta kita hanya untuk Allah, sehingga kita berhusnuzan. Karena Rasul pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta dengan satu kaum, Allah akan uji dia. Ujian yang Allah ujikan pada satu kaum ini merupakan lambang cinta Allah kepada kaum tersebut. Begitu pula pada diri manusia secara umum, bahwa sebenarnya ujian ini mendatangkan kesempurnaan. Sering dibahas tentang tahapan-tahapan dalam menggapai arti cinta dalam kehidupan. Kita memang susah untuk mengatakan bahwa ujian adalah lambang cinta, kecuali memang kita tahu tentang Allah. Kita yakin akan Allah, ikhlas dalam beribadah kepadanya dan tak menambah atau mengurangi ibadah kita. Kenapa? Karena ibadah itu membuat si pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Umum loh ya, Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada syariat, ada perintah untuk beribadah. Cuma kan ibadah ini kan bukti cinta kita ke Allah gitulah. Ya, lambang cinta kita ke Allah ya tentu dengan kita beribadah secara baik. Adapun lambang cinta Allah kepada kita, Allah uji kita. Nah, orang yang tidak kenal Allah, orang yang tidak yakin kepada Allah, orang yang tidak ikhlas ketika melaksanakan ritual ibadah kepada Allah, atau orang yang tidak jujur, dia menambah atau dia mengurangi yang namanya agama ini, susahlah dia bicara cinta. Tapi kalau bisa dengan itu, Allah akan memuliakan cinta untuknya. Hukum asal manusia, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 165, mudah untuk menuhankan sesuatu. Ada ayat yang mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lihat, ayat ini jelas loh. Allah yang mengatakan wa minan nas, ada sebagian manusia, tidak semua, ya sebagian, mudah-mudahan sedikit jumlahnya ini. Tapi ya ada yang seperti ini, sehingga PR-nya ulama ya ini menjelaskan kepada mereka untuk jangan gampang mengatakan cinta kepada Allah kalau nggak kenal Allah dengan cara yang baik. Takutnya
cinta saja itu kan nggak cukup. Kita butuh contoh. Makanya sering dibilang bahwa rukun ibadah itu ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayat mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kalian kepada Allah, maka fattabi'uni, cepat ikuti aku, kata Rasul. Karena kalau kamu nggak mengikuti Rasul dalam beribadah, kamu jangan gampang bilang cinta. Aku cinta sama Allah nih Ustaz. Kayaknya kalau subuh 2 rakaat kurang buat aku Ustaz. Aku kerjakan 4 rakaat. Wah, ya nggak begitu. Cinta itu bukan ditambah, bukan dikurangi. Ya, orang yang betul-betul mencintai Allah, orang yang yakin bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala ini di atas segala-galanya, sehingga dia kemas ibadah dengan merujuk pada apa yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafik, ya, Allah katakan dia menipu Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 8 hingga 10 itu pernah Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, ada sebagian manusia yang mengatakan amanna billah, mereka beriman kepada Allah, wa bil yawmil akhir, dan hari akhir. Allah bilang wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Padahal yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Padahal dia mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir. Allah bilang wa ma hum bimu'minin, mereka enggak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tipu Allah, padahal yang mereka tipu diri mereka sendiri. Ibadah ini kan bukan Allah yang diuntungkan, kita yang diuntungkan dengan ibadah. Siapapun yang namanya manusia hidup di dunia ini kan cuma numpang lewat, transit. Ya, makanya disuruh tazawwad wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Itu yang betul. Itu yang betul. Ini tidak. Mereka tipu Allah, mereka pura-pura menyembah Allah. Pun dia berdoa ke Allah sebatas keperluan. Kayak orang yang sedang di atas bahtera. Ya. Mereka beribadah kepada Allah ketika dengan rasa takut timbul saat mereka merasakan takut. Tapi ketika mereka diselamatkan dari lautan yang menakutkan tersebut, Masya Allah, mereka kembali berbuat kufur. Ini ada bukan tidak. Maka dibilang yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal yang mereka tipu itu diri mereka sendiri. Lawang ibadah kembali pada si pelakunya kok. Kita untuk Allah memang ibadah kita. Cuma kan Allah kembalikan ke kita. Kalau sholat yang kita lakukan nggak ngefek, buru-buru istighfar harusnya. Iya. Kalau puasa yang kita lakukan tidak berefek, buru-buru kita mohon ampun sama Allah. Kalau sedekah yang kita keluarkan nggak ada efek, buru-buru minta sama Allah diampunkan atas dosa yang dia lakukan. Kalau semua ibadah telah dia gugurkan, maka demi Allah tak merasakan efeknya, buru-burulah bertobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, pernah kita sampaikan di kegiatan Rabanian sini bahwa orang yang menuntut ilmu, ya, orang tidaklah seorang hamba yang beriman, ya, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu, gitu, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Kita pernah bahas hadis ini. Rasul pernah bersabda, idza aslamal abdu, kalau ada seorang hamba yang mau taslim, mau tunduk patuh kepada Allah, fahasuna islamuhu, dan dia perbagus kembali keislamannya, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha,
Allah akan gugurkan dosanya di masa lalu karena proses pembenarannya. Ini menandakan bahwa manusia ini mau merevisi, mau mentasfiyah dirinya, mau mentarbiyah dirinya. Ada di 6 pilar dakwah sunnah itu, salah satunya di yang ke-6 itu tasfiyah dan tarbiyah. Jangan merasa aman kalau kita sudah beragama Islam, tapi revisi. Jangan-jangan banyak yang sudah melenceng dari hukum dan syariat. Ya, karena kurangnya ilmu yang kita miliki. Harus terus kita belajar. Ya, khawatirnya nanti kita merasa sudah benar, padahal manusia ini kan imannya naik turun. Maka Nabi mengatakan, aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, nanti orang lain akan terkritis dengan sendirinya. Wajar kalau Allah mengatakan, yukhadi'unallah. Yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Cuma mereka nggak berasa. Mereka nggak berasa. Lihat Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Tetap di hati mereka ada penyakit. Ya. Kalau hatinya sudah sakit, maka seluruh organ tubuhnya pun akan melakukan keburukan. Padahal kita tahu bahwa agama itu membuat hati orang menjadi baik. Cuma ini nggak jadi baik, ya ada yang salah, mesti diistighfarkan supaya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini adalah bentuk kebenaran. Jangan gampang mengatasnamakan cinta. Ya, surat Al-Baqarah ayat 165 juga sama tuh. Diberikan bayangan tentang cinta. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Mudah banget ya orang mengatasnamakan cinta. Apa Allah mengatakan? Ada sebagian manusia lagi nih may yattakhidhu min dunillahi andadan. Mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mencintainya sama dengan mencintai Allah. Sehingga kalau dia buat Allah taat, buat yang lain juga dia taat, sama nilainya. Allah sudah katakan ini sebuah kesalahan. Kenapa? Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena orang yang beriman akan lebih mencintai Allah. Lawang dia tahu sekali proses dia mencintai Allah kan dengan tahapan yang betul. Dia berilmu tentang Allah, dia yakin sama Allah, ikhlas ketika beribadah hanya kepada Allah, dan dia tidak menambah mengurangi ibadah, dan dia jujur. Ya, ada tahapannya: Islam, iman, patuh, benar. Orang kalau sudah benar Allah akan uji. Lihat ujian. Ujian mendatangkan kesabaran. Ujian mendatangkan kehusyuan. Allah yang mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Baru was sabirina was sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. A'addallahu lahum magfiratan wa ajran azimah. Ini orang yang mengerti kalau Allah uji dia lambang cinta Allah untuknya, maka dia bersabar. Was-sabirina was-sabirat. Dia akan bersabar dan dia tahu sekali innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jadi bukan protes dengan ujian, bukan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Wa mattasaun illa masyaallah. Kita kan cuma punya mau, Allah yang berkehendak, betul? Kadang kita memang mampu untuk berusaha, kadang tidak, kita serahkan semua kepada Allah. Contoh yang paling gampang sekarang ya, sahabat muslim Rabbanian yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Ya. Kita lihat sekarang sedang terjadi ujian buat negeri kita ini, tersebarnya virus corona. Bukan buat negeri kita saja, nyaris seluruh dunia merasakan ini. Ya, sampai-sampai orang dibikin bingung. Ibadah berjamaah di masjid tinggal kenangan, karena ada fatwa kita harus menghindari kumpul-kumpul di masjid. Sebenarnya bukan mengharamkan sholatnya, lebih kepada pencegahannya. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih.
mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Sholat wajib, mencegah keburukan jauh lebih wajib. Itu saja sih masalahnya. Makanya nggak selamanya sampai selesai saja lockdownnya ini. Ya kita dukunglah program ulama ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah penyebab hilangnya penyebaran virus corona ini. Ya kita belajar patuhlah. Karena tidak mungkin ulama berfatwa kecuali ilmu yang dikedepankan. Masya Allah. Jadi jangan sok-sok kuat kita. Anak sih nggak takut sama virus. Ya semua juga nggak ada yang takut bro. Makanya Nabi kabarkan, berlarilah kalian dari yang namanya wabah seperti kalian berlari dari yang namanya seekor singa. Ya, kita nggak ngelihat singa, ya, tapi kalau seandainya wabah tersebut berbentuk singa dan ketika kita di masjid ada singa, bohong kita berani masuk ke masjid. Anak singa tetap sholat di masjid, habis dong digarot kita sama singa. Singa gigit, ditolongin yang digigit masih nggak nular. Lah kalau yang namanya corona, kena corona kita tolongin ya nular. Efeknya panjang sekali, sudahlah ya. Tapi intinya kita berhusnuzon. Ya, bahwa Allah uji manusia sehingga kalau sudah nggak ada baru terasa tuh. Masa-masa kita pernah bersalaman, masa-masa kita pernah berpelukan, bercipika-cipiki ketika bertemu, ahlan, kif halak, Masya Allah. Kita sama-sama sholat di masjid, ya Allah ya. Betapa indahnya masa-masa itu. Sekarang kita mau salaman saja disemprot dulu kita. Masya Allah. Kita mau berpelukan saja sudah was-was duluan. Kita hidup di zaman yang Allah uji kita. Husnuzon. Satu waktu nanti jangan sampai kita lupa masa ini. Ya, kita susah merasakan kenikmatan bercengkrama dengan sesama orang Islam yang beriman. Masya Allah. Tapi ini ujian. Sehingga lihatlah cara Allah ini meratakan pengetahuan manusia. Sampai-sampai mereka merasakan betapa indahnya agama. Agama menjadi indah ketika manusia merasakan agama itu indah. Dengan ilmu yang dikedepankan tentunya. Makanya Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu lebih mencintai Allah ketimbang yang lainnya. Mereka tidak ragu sama sekali. Ya, bahkan ayat Al-Maidah ayat 54 mengabarkan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wala yakhafuna lawmata la'im. Dia orang-orang yang tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Orang beriman tahu dulu mereka menggunakan syariat. Yang perempuan pakai hijab, yang laki berjanggut tidak isbal, dulu sempat dicemooh. No teroris no. Perempuan pakai hijab no bininya teroris no. Orang pakai niqab dicemooh. Iya, dulu pernah ada masa-masa itu. Orang beriman nggak takut. Orang beriman nggak takut. Wala yakhufuna lawmata la'im. Sekarang ketika ada ujian, Allah berikan ujian sama dunia ini. Lambang cinta Allah. Sampai tanpa diperintah pun manusia tahu betapa pentingnya menutup bagian wajahnya. Walaupun mungkin pakai bahasa masker sekarang itu. Atau menggunakan hijab. Lihat. Wow. Dulu tidak berani orang pakai hijab, takut dibilang teroris. Di negara-negara asing sana, di Italia, di beberapa negara Eropa, maka diperintahkan untuk berhijab perempuan sekarang. Kenapa? Bisa menolak penyakit. Masya Allah. Tidak langsung kena bagian tubuhnya. Lihatlah para tim medis, mereka berhijab sekarang. Ini kan satu bukti bahwa syariat Islam itu yang sifatnya rahmatan lil alamin ini merupakan sebuah cara bertahan di atas muka bumi ini. Pola hidup bersihnya Rasul, lihat. Makanya ketika ada ujian yang merupakan lambang cinta yang Allah ujikan kepada manusia, Allah kan pengen tahu. Sering kok dibahas di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 itu, di ayat yang keduanya. Asiban nasu aytraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim. Lihat, Allah telah uji orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian Allah tahu siapa sih orang yang betul-betul jujur dalam agama, siapa yang tidak. Karena orang kalau nggak diuji nggak tahu. Dengan ujian akan ketahuan nanti.
Hikmah di balik ujian ini kan akan dipertontonkan orang yang betul-betul mencintai Allah. Ya. Maka dikatakan dengan tegas di sini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Hei orang-orang yang beriman. Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, ini menandakan ada kemungkinan orang beriman yang murtad. Enggak kuat dengan ujian ada. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan sekelompok kaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu, di mana Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Karena mereka tahu bahwa ujian Allah ini enggak mendatangkan kezaliman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Kan sahabat-sahabat Rabbanian sini kan banyak kan orang-orang yang hijrah ini. Ya, biasanya orang kalau hijrah ini, ujian setelah hijrah ini adalah apa? Hidup merasa lebih sulit ketimbang sebelumnya. Itu masalah klasik lah. Ya. Orang kalau sudah hijrah, maka Allah akan uji. Betul gak nih ente hijrah? Jangan-jangan ngayal pengen kembali ke masa lalu karena ada celutukan, Ustaz kayaknya mendingan dulu juga Ustaz. Dulu waktu Anda belum belajar agama, hidup kayaknya lancar-lancar aja Ustaz, nggak ada hambatan. Sekarang mulai hijrah, mulai belajar agama, kok kayaknya banyak aturan dalam hidup Ustaz ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Aduh, jadi bingung mau melangkah. Masya Allah. Orang yang resign dari perusahaan-perusahaan konvensional yang biasa dapat gaji bulanan, sekarang harus mikir gimana cara dapat gaji harian, gaji pekanan. Aduh Ustaz, kayak orang stres Ustaz. Ini ujian yang dia perlu paham ini. Ya. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Nanti akan terjadi di mana Allah akan lihat siapa yang jujur dalam imannya, siapa yang tidak. Maka kan sering dibilang orang kalau sudah hijrah, 3 kewajiban yang mesti dia lakukan. Yang pertama belajar, karena hijrah sudah berat, mempertahankannya jauh lebih berat. Suruh belajar, tuntut ilmu. Yang kedua, jangan konsumsi yang syubhat apalagi yang haram. Kita pengen dijaga sama Allah, kita pengen dimudahkan oleh syariat. Coba deh, lakukan ini. Jauhkan yang syubhat apalagi yang haram. Dan yang terpenting apa? Berteman dengan orang saleh. Bersahabat dengan orang baik, jangan cuma di masjid. Dimanapun kita bisa bersahabat. Sekarang sudah canggih, kok kayak gini kita streaming sekarang. Betapa mudah sekali kita belajar, nggak susah. Jangan cuma gara-gara ujian virus kita nggak ada yang belajar, jangan. Sekarang semua kajian dialokasikan secara streaming. Bahkan nggak membutuhkan biaya besar kalau sudah begini. Belajar dipermudah. Ayo kita pertontonkan. Jadi kekasih-kekasih Allah yang berilmu. Kalau sudah jadi kekasih Allah, Allah yang mengatakan, Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Virus juga takut, lawang Allah yang ngomong langsung kok. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku, kata Allah. Siapa kekasih Allah? Orang yang di atas syariat yang benar. Orang yang beribadah dengan cara yang benar. Orang yang mencontoh Rasulullah SAW. Orang yang nggak panik. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini orang yang gampang mengatakan kami milik Allah, kami kembalikan semua kepada Allah. Allah utus malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiruhunna bil jannah. Kasih kabar gembira sama mereka tentang surga. Ya, lihat cara Allah, lihat. Makanya harusnya kita berhusnuzon. Bagaimana kita menganggap bahwa ujian ini memang lambang cinta. Ya, bukan merupakan bentuk kemurkaan Allah saja. Ya, buat orang-orang yang bermaksiat ya memang ini bentuk murka. Makin dia rasakan berat dengan ujian ini, makin dia seperti orang yang dimurkai. Tapi buat orang beriman tidak. Sampai-sampai dijelaskan kalau sampai orang Islam yang beriman terpaksa harus terkena wabah tersebut, seperti sahabat Mu'az bin Jabal yang terkena wabah saat dulu, kemudian mati dalam kondisi kena wabah, Allah jamin dengan syahid. Kita juga sama. Makanya saran saya sih ya buat diri saya dan jamaah sekalian, teman-teman Rabbanian, insya Allah muliakan, yuk kita istiqomah deh
dengan kata-kata yang kita ucapkan dalam bentuk ayat. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau syariatkan sama kita dari mulai perintah zikir pagi petang, konsumsi 7 butir korma ajwa, konsumsi habbatus sauda, kemudian kita banyak bersedekah. As-shadaqatu tudiul bala. Kemudian Nabi mengatakan berlarilah kalian dari yang namanya wabah, seperti berlari ketika kalian melihat seekor singa. Ya. Atau memang Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ikuti ulama. Kenapa? Karena Nabi nggak mewariskan kecuali Quran dan Sunnah. Kalau mereka sudah berfatwa, belajar sami'na wa ata'na. Sehingga insya Allah kalau memang kompak fatwa ini sama, merupakan sebuah penyebab kemuliaan insya Allah. Jadi sudahlah kita berhusnuzon. Tidak ada keburukan pada takdir, Allah takdirkan. Makanya dibilang, inilah yang dikatakan lambang cinta. Ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum, Allah akan uji. Jangan sampai kita menjadi orang yang ragu dengan ujian tersebut, karena akan ada selesainya. Akan ada selesainya. Ya, ayo dong belajar merasakan betapa indahnya mengedepankan cinta pada setiap ibadah yang kita lakukan. Ya, dalam riwayat Imam Muslim Nabi mengatakan, coba kalau kamu pengen merasakan indahnya agama, manisnya ibadah, tolong 3 ini dikedepankan. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Coba biasakan dalam semua ibadah itu kedepankan hanya untuk Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Kalau ini sudah dibiasakan, tidak ada yang berat. Karena alasannya kuat. Syariat Allah yang punya, contoh Nabi yang mencontohkan, indah. Yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ke orang gitu. Coba kamu belajar suka sama orang karena Allah seperti kamu benci pun karena Allah. Ya, sehingga nanti akhirnya enak. Kenapa? Kita akan istirja sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ayakrah ayyauda fil kufur ba'da idh anqadahullah kama yakrah idh fawaju finnar. Ya, kamu coba pertontonkan lambang cinta ini dengan cara membenci untuk kembali ke masa lalu. Bukan malah ngayal, enakan masa lalu juga, kayaknya gampang hidup. Salah. Ya, kalau merasakan susah di dunia, memang dunia ini kan mazru'atul akhirah. Maka dikatakan sama Nabi, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Yang namanya sorga yang kalian hayalkan itu dihiasi dengan yang kalian tidak suka. Harus bangun di waktu malam. Ketika cuaca dingin berwudu di waktu subuh. Ketika sibuk dengan kesibukan dunia, azan berkumandang di waktu zuhur, harus mendatangi panggilan Allah. Ketika di waktu yang nanggung, ketika asar, Masya Allah. Salatul wusta ini bukan ringan. Sampai diperintahkan sama Nabi, man taraka salatul asar habita masna'u. Orang yang meninggalkan salat asar musnah semua kebaikannya. Maghrib di waktu yang sempit antara waktu menjelang Isya dengan waktu maghrib tipis sekali itu. Apalagi yang namanya Isya, ya Allah. Maka Nabi mengatakan tidak ada orang yang malas dengan yang namanya ibadah di waktu Isya ini kecuali orang-orang munafik. Itu bukan ringan. Kewajiban nafkah yang kita keluarkan setelah banting tulang dari pagi hingga malam, sepekan, sebulan kita banting tulang, punya penghasilan kita kasih ke orang tua kita, kasih ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Itu bukan ringan. Buat orang yang nggak tahu syariat, ya Allah, berat rasa. Apalagi sebentar lagi nih kita masuk bulan Ramadan. Dalam kondisi di mana kita diuji oleh wabah yang namanya corona ini. Entah bagaimana kita beribadah di sela-sela waktu yang seperti itu, Masya Allah. Ya, bayangkan, berat sekali. Harga-harga mulai naik, sementara tunjangan nggak kita dapatkan. Ya, sementara kita diliburkan dan lain sebagainya. Wallahi, tapi ketika kita tahu bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, husnuzon kita sama Allah. Karena ayat sudah baku. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Nah, ini yang mesti kita pelajari. Bagaimana kita menjadi manusia yang bisa berhusnuzon kepada Allah. Allah mempertontonkan cintanya.
Fafirru ilallah. Kalau sudah begini, dekatkan dirimu ke Allah. Taqarrub ilallah. Dekatkan dirimu sama Allah. Ya, kita juga pernah bahas tentang tazkiyatun nufus. Ada beberapa hal yang mesti dilakukan ketika orang beribadah. Ya, mengikat diri al-musyaratah. Makanya kalau kita pengen beribadah, hubungan kamu dengan Allah apa dulu? Sehingga kau akan merasakan nanti ibadah kalau ilmu dikedepankan yang kita peruntukkan hanya untuk Allah tuh asik. Tapi kalau kita nggak paham, berat. Karena setelah kita mengikat diri, kita disuruh muraqabah kan? Melakukan ritual yang dicontohkan sebagai muraqabah, pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau sudah muraqabah apa? Suruhnya apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh kan? Gimana orang bisa bersungguh-sungguh kalau dia nggak tahu efek ibadah? Bagaimana dia bisa merasakan efek ibadah kalau dia nggak ada hubungan dengan Allah? Ya susah. Ayo dong latih diri kita untuk berhusnuzan kepada Allah. Masya Allah. Karena tidak ada keburukan dalam agama. Agama akan selalu mendatangkan kebaikan buat orang yang melakukannya. Gampang, untuk taslimnya gampang nantinya. Ya, ingat sabda Nabi yang mengatakan bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah mencintai satu kaum akan uji dengan bala. Bala pun sedang kita rasakan sekarang. Tapi optimislah bahwa kita punya Allah, nggak mungkin berbuat zalim. Yang paling baik sekarang kita akui bahwa kita banyak berdosa sama Allah, banyak beristighfar, banyak bertobat. Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik setelah ini nanti insya Allah ya, tanpa bersuuzon. Kenapa? Karena badai pasti berlalu. Karena penyakit pasti ada obatnya. Kembali kepada syariat, Allah muliakan kita insya Allah. Taib, teman-teman Rabbanian, insya Allah muliakan dunia dan akhirat. Brother and sister Rabbanian yang semoga Allah istiqomahkan di atas kemuliaan sunnah Rasulullah SAW. Tetap jaga ukhuwah di antara kita. Istiqomah di atas fitrah Allah ciptakan kita untuk beribadah. Contoh Rasul. Baca zikir pagi petang, banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, istirja, kembalikan semua kepada Allah, dan tolong yakinkan dengan iman yang kita miliki, konsumsi yang Nabi perintahkan. 7 butir korma ajwa setiap pagi, habbatus sauda, dan banyak bersedekah. Jangan lupa sering-sering mengucap salam ya. Sisanya kita bertawakal. Kita minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sya'il asqam. Kita minta sama Allah perlindungan. Allah muliakan kita insya Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling mendoakan. Wabil khusus para pejuang-pejuang medis nih, yang sedang berjuang di rumah sakit. Ya Allah, mereka di garda terdepan untuk betul-betul membantu orang yang terkena virus corona ini. Kita bantu mereka secara sukarela. Kalau memang kita mampu silakan. Kalau kita tidak mampu untuk terjun bersama mereka, tolong jangan sampai kita menambah jumlah pasien buat mereka. Tetap stay di rumah kita untuk kemaslahatan kita insya Allah ya. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Allah muliakan diri kita insya Allah untuk selalu di atas syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.